Oke, Shalom. Selamat hari Kamis. Tepatnya tanggal 22 Mei. Shalom. Apa kabar yang ada di Zoom, di YouTube? Shalom, selamat pagi. Horas, horas, horas. Bagi orang Batak, shalom bagi orang semuanya, saudara ya. Dan juga buat saudara yang ada di TikTok. Ya, kita lanjut. Tadi ada masalah teknis. Ya, ini langsung kita khotbah ya. Tadi sudah khotbahnya udah selesai, saudara ya. Tapi saya ternyata salah ya. Ya, jadi tadi itu agak-agak gimana gitu. Tapi that's okay. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan ya, saudara. Baik, saudaraku, ada Pak Samuel Yehezkiel. Semuanya selamat pagi ya. Pak Samuel, selamat pagi. Pulau Jawa, Pulau Dewata, Pulau Papua, Pulau Sulawesi, Pulau NTT, Sumatera, semuanya Jawa ya. Selamat pagi. Baik, saudara, saatnya kita dengarkan firman Tuhan kembali ya. Nanti kita baca firman Tuhan, saudara. Ya, tadi saya mohon maaf kalau ada kesalahan ya. Nah, oke, saudara ya. Baik, mari kita bersatu di dalam doa. Bapak Surgawi, terima kasih atas penyertaan, penjagaan, perlindunganmu sepanjang hari ini, semua karena kebaikanmu, semua karena anugerahmu, semua karena kasih setiamu yang amat besar dalam kehidupan kami. Kami ada sebagaimana kami ada, semua karena kasih karuniamu. Saat ini hambamu akan memberitakan kebenaran firmanmu. Kami mau belajar dari Hagar dan situasinya, Tuhan. Kami bisa belajar dari apapun. Dan kami berdoa Firman-Mu berkata dua tiga orang berkumpul dalam namaku, aku hadir. Dan saat kau hadir Tuhan, ada mujizat, ada kesembuhan, siapapun yang terbuang, siapapun yang tertolak, siapapun terusir. Dan siapapun yang remuk hatinya saat ini, Tuhan, Engkau dekat dengan orang-orang yang remuk hati, dan Engkau mendengar tiap tangisan-tangisan orang-orang yang terabaikan, orang-orang yang remuk hatinya. Tuhan, kami mau belajar dari Hagar, sekalipun Hagar adalah hamba Sarah. Tapi ada hal yang baik, kami mau belajar tentang kasih karuniamu yang begitu adil dan begitu besar kepada setiap orang. Roh Kudus ambil alih bicara pribadi lepas pribadi siapapun yang mendengar dikuatkan, terutama mereka yang terbuang, mereka yang terpuruk, mereka yang diusir, mereka yang diabaikan. Ada Tuhan yang menopang mereka semua. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom yang ada di YouTube, di TikTok juga. Apa kabar, saudara? Ya. Pagi ini saya akan beri judul khotbah saya dibuang tapi dituju ya. Jadi maksudnya dia dibuang ya, tapi dia yang dituju Allah. Jejak Allah di padang gersang. Kita akan membaca kisah dari Hagar yang dibuang, diusir ya saudara ya. Walaupun memang Hagar bukan pilihan, mungkin Hagar juga hamba yang sombong akhirnya dibuang. Tapi lihat di sini kasih karunia Tuhan sedang bekerja pada setiap orang. Intinya orang-orang yang remuk hati, tanpa apapun latar belakang, Tuhan mengasihi mereka yang remuk hatinya. Saudara, saya akan memulai dengan awal khotbah ya, saudara. Ya, saya akan mulai dengan pantun ini. Saya belum khotbah aja udah nangis, saudara. Saya nggak ngerti. Mungkin karena saya tahu rasanya diabaikan, saya tahu rasanya ditolak, dan saya tahu rasanya habis manis sepah dibuang. Walaupun kisahnya berbeda, saudara. Tapi saya mau katakan, ada tangan Tuhan yang besar buat mereka yang remuk hatinya. Dan cerita Anda tidaklah berakhir di air mata Anda. Justru itu awal penyertaan ilahi yang akan Anda rasakan begitu besar. Amin, saudara. Baik, saudara, biar agak-agak jangan terlalu sedih juga ya, saudara ya. Pagi merekah di balik jendela. Wow, angin lembut menyapa jiwa. Meski dunia menolak dan lupa, kasih Tuhan tetap setia menjaga. Saudara, dunia bisa menyingkirkanmu, tapi percayalah, Tuhan justru sedang menjemputmu ketika kau disingkirkan. Percaya itu, saudara. Baik, kita akan belajar dari seorang Hagar, saudara. Saya akan bacakan firman Tuhan, saudara. Kita baca ya. Ya.
Kita baca dari Kejadian 21 ayat 8 sampai 21. Saudara bisa baca firman Tuhan, saudara bisa ambil Alkitab, handphone suci, apapun itu ya. Ada juga handphone suci ya. Tapi kalau buka yang lain-lain jadinya nggak suci, begitu saudara ya. Kita buka dari Kejadian 21 saudara ya. Kejadian 21. Saya selalu suka responsoria ya, karena firman Allah itu hidup ya. Saya buka dari Kejadian 21, Kejadian 21, Saudara. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Ya, ayat 8 sampai dengan ayat 21, Abraham mengusir Hagar dan Ismail. Nah, ini sedikit sedih, saudara. Walaupun memang bukan dari Hagar keturunan itu, tapi sebenarnya Hagar tidak salah. Yang salah di sini Sarah. Jadi Hagar itu kayak sepah, habis mandi sepah dibuang. Memang pada dasarnya Hagar ini sih awalnya membuat nyonyanya kesel karena dia nggak tahu diri gitu ya, saudara ya. Tetapi apapun itu, saudara, saya hanya mau mengintikan orang-orang yang terbuang dan remuk hatinya sangat dekat di hadapan Tuhan, saudara. Dan saya percaya firman ini bekerja saat ini. Siapapun Anda yang pernah terbuang, terabaikan, dan sengaja disingkirkan, ada kasih Tuhan untuk Anda, apapun latar belakang Anda, sekalipun Anda punya hal yang besar ya. Anda tidak bisa disalahkan, tapi Anda disingkirkan, saudara. Ini firman buat Anda. Baik, kita baca dari ayat 8, saudara. Anak itu bertambah besar dan ia disapi. Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapi. Jadi di sini Ishak bertumbuh dan dia disapi. Abraham merayakan tonggak penting dalam hidup anak perjanjian. Jadi penekanan pada berkat penggenapan janji Allah, bahwasanya anak yang dijanjikan itu dari Sarah, yaitu Ishak. Jadi dia mau merayakan ini, anak yang dijanjikan yaitu Ishak ini lahir dan bertumbuh dan momen ini meneguhkan bahwa Allah setia terhadap janjinya. Kemudian ayat 9, pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu bagi Abraham sedang main dengan Ishak anaknya sendiri. Ini adalah suatu kesalahan Sarah sendiri ya saudara yang mau mencoba menolong Tuhan tapi jadinya bawa masalah buat dia dan semua. Tetapi sekalipun gitu karena memang Hagar pun agak sombong di awal. Namun ada hal yang banyak kita pelajari bagaimana kasih Tuhan begitu besar. Sarah melihat Ismail anak Hagar ini memperoleh Ishak. Jadi sebenarnya bukan hanya yang membuat Sarah itu marah, bukan karena si ini ini anakku, ini anak pembantuku, bukan, tetapi ini punya makna yang lebih dalam bila saya telusuri bahasa aslinya, bahwasanya si Ishak main sama Ismail. Ismail ini agak mengolok-olok sehingga Sarahnya marah. Dia melihat mengolok si Ishak. Jadi ada cemburuan-cemburuan juga antar anak gitu ya, saudara. Anak juga ngerti saingan mamanya siapa, saingan bapaknya siapa. Ngeri juga hidup ini, saudara. Jadi di sini muncul konflik antara anak perjanjian yaitu Ishak dan anak dari keputusan manusia, kesalahan Sarah yaitu Ismail. Ini menggambarkan ketegangan. Sebenarnya ini juga pernah disinggung bila kita membaca dalam Galatia 4 ayat 29 antara rencana Allah dan hasil campur tangan manusia. Nih, makanya jangan pernah mencoba menolong Tuhan. Kalau Tuhan bilang sabar, sabar. Karena dengan kamu mencoba menolong Tuhan, dengan logikamu, dengan bersandar pada pikiranmu, kau sedang mencari masalah bagi dirimu sendiri. Ya, ini yang dilakukan Sarah. Nggak sabar, dia pakai hanya logikanya baginya. Bukan mungkin dengan aku, dia nggak percaya janji Tuhan. Jadi dia cari masalah sendiri. Dan hal ini ya, Ismail ini karena campur tangan manusia, kesalahan dari Sarah sendiri dan juga Abraham. Ya, sebenarnya Hagar juga di sini korban, saudara. Tapi karena dia sombong sih, ya gitu ada sombongnya gitu ya. Dia lahir secara daging. Ini yang lahir secara daging pasti menganiaya yang lahir menurut roh, ya. Jadi ini perbedaan anak yang lahir menurut daging dan menurut roh. Ayat 10, saudara, berkatalah Sarah kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama anakku Ishak. Nah, saudara, Sarah minta agar Hagar dan Ismail diusir. Memang nampaknya keras, saudara.
Tapi ini menunjukkan bahwa hanya anak perjanjian yang akan menerima warisan secara rohani. Bila kita juga menyinggung ayat ini, Paulus menggunakan peristiwa ini untuk menjelaskan perbedaan antara hukum dan anugerah. Bila kita membaca dari Galatia 4 ayat 21 sampai 31. Kemudian ayat 11. Hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu, Saudara. Abraham sedih sebenarnya karena bagaimanapun Ismail anaknya. Memang dia nggak cinta sama Hagar ya, itu hanya nafsu. Dikasih sama Sarah, udah sama hambaku aja karena dia kurang kurang sabar gitu. Ih, oke 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 gitu ya saudara. Inilah hasil nafsu jadinya begini berabe saudara ya. Oke oke kata Abraham. Abrahamnya pun enak 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 cepat kali dia berespon gitu ya saudara. Oke, oke, jangan begitu, jangan begitu ya. Nah, karena dia tahu juga Ismail itu anaknya, dia sedih. Dia sedih dengan Sarah. Sarah ini kayak si Abraham ini tampaknya kayak di bawah ketiaknya si Sarah ya. Karena Sarah mungkin cantik, diidolakan Abraham. Bukan juga, saudara. Tapi karena memang itu benar apa yang dilakukan oleh Sarah. Dia sedang tegas. Walaupun dia memang salah. Ya, tapi dia tegas untuk suatu keadaan gitu ya. Abraham sedih, tapi Allah memahami perasaan manusia. Dia tahu perasaan ada. Abraham ini kan juga anakku Tuhan. Buatlah aku salah. Aku meniduri sesuai yang disuruh Sarah. Sarah ini yang nyuruh aku. Ya aku pikir juga benar orang dia sendiri perempuan gak keberatan apalagi aku laki-laki gitulah. Misalnya gitu ya saudara ya. Tapi Allah memahami perasaan setiap kita. Dalam tiap kesalahan kita. Dalam tiap kelemahan kita. Dan sebenarnya Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Perpisahan ini Allah turut bekerja untuk rencana yang besar. Sekalipun perpisahan ini menyakitkan, ini menekankan bahwa kehendak Allah kadang menuntut pengorbanan pribadi. Tidak ada yang senang diusir, saudara. Tapi percayalah, kadang ikhlas dan hati besar itu membuka pemulihan yang luar biasa dari Tuhan, saudara ya. Bila kita membaca dari Kejadian 21 ayat 12, saudara kita baca, namun Allah berfirman kepada Abraham, janganlah sebal hatimu mengenai masalah anak dan hamba-hambamu itu. Segala yang dikatakan Sarah kepadamu haruslah kau dengarkan, sebab dari Ishaklah yang akan disebut keturunan, karena ini hasil dari Roh Allah menguatkan Abraham yang sedih, dan dia bukan dibawa ketiak istrinya, tapi dia mau mengikuti permintaan Sarah karena kehendak Allah juga. Penegasan bahwa Ishak memang adalah garis keturunan perjanjian. Di sini ada ketegasan ya saudara. Ismail diberkati, tetap diberkati karena dia juga anak Abraham, tetapi dia bukan ahli waris janji mesianik ya. Bila kita membaca ayat 13, tetapi anak hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa karena ia pun keturunanmu. Jadi Ismail diberkati bukan karena anak Hagar, tetapi karena anak Abraham. Tuhan mengingat Abraham dan dia juga mengingat Hagar yang merupakan korban dari kesalahan Sarah sendiri. Tetapi ya karena keakuannya ya, tapi di sini dituntut kebesaran hati saudara ya. Allah menjanjikan berkat bagi Ismail juga. Artinya Allah itu setia. Ya, Allah itu adil. Dia sangat adil dan setia. Dia memberi masa depan bagi siapapun, termasuk bagi Ismail. Ini mencerminkan kemurahan Allah bagi mereka yang di luar janji utama. Sekalipun janji utama itu bukan untuk Ismail, tetapi dia tetap karena anak Abraham, maka dia diberkati. Saudara, ayat 14, keesokan harinya, pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekantong air, memberikannya kepada Hagar dan meletakkannya di atas bahunya. Lalu bersama anak itu disuruhnya Hagar pergi. Hagar kemudian pergi dan mengembara di padang gurun Berseba. Ya, ini Abraham melepas Hagar dan Ismail dan dia memperlengkapi mereka dengan bekal seadanya. Tindakan ketaatan Abraham menunjukkan penyerahan totalnya kepada Allah. Sekalipun dia sedih mengusir darah dagingnya sendiri Ismail dan Hagar yang merupakan hamba Sarah yang pernah dia tiduri. ah, ini dia lebih taat kepada Allah daripada logikanya. Ya bukan taat kepada Sarah tapi kepada Allah. Padang gurun ini melambangkan masa pengujian. Di sini Allah mengizinkan Hagar dan Ismail masuk padang gurun untuk masuk masa pengujian, pemurnian, saudara ya. Ayat 15.
Ketika air yang di kantong itu habis, anak itu ditinggalkannya di bawah semak-semak. Hagar kehabisan air. Lalu dia letakkan anaknya Ismail di bawah semak-semak karena dia putus asa. Wah, itu nggak enak di padang gurun, saudara, panas ya. Dia putus asa. Ini gambaran yang sangat ekstrim penderitaan dan keputusasaan. Tapi justru di titik terendah kita lah Allah akan bertindak. Percayalah. Titik terendah kita Allah akan bertindak. Karena itu jangan pernah bunuh diri atau putus asa. Gak ada itu di kamus kita. Karena di titik terendah kita Allah sangat dekat sama kita. Jangan engkau memalingkannya. Dia tidak pernah meninggalkanmu. Engkaulah yang meninggalkan dia. Jadi nggak ada yang namanya bunuh diri, saudara. Titik terendahmu akan menjadi titik balikmu di dalam Tuhan. Ayat 16, lalu ia duduk agak jauh, kira-kira sepemanah jaraknya. Sebab katanya, aku tidak tahan melihat anak itu mati. Sementara duduk di situ Hagar menangis. Saudara, saya bisa merasakan tangisan orang yang dibuang atau diabaikan. Mungkin konteksnya berbeda. Dia bawa anaknya, dia diusir. Dia mungkin gak ngerti. Setelah aku kasih anak, mentang-mentang kau punya anak. Ini kan juga anakmu. Mungkin dia bisa berpikir begitu. Mungkin Hagar begitu. Saudara, ibu tidak akan pernah tahan melihat penderitaan anaknya. Jadi saya seorang ibu. Dan saya tahu perasaan Hagar, sekalipun Hagar hanyalah hamba Sarah. Hagar menangis. Mungkin dia merasa, Tuhan, aku tidak tahan melihat anakku mati. Seorang ibu lebih hancur melihat anaknya sakit, saudara. Sesakit apapun seorang anak, lebih hancur hati seorang ibu, saudara. Saya bisa merasakan hancurnya hati Hagar di padang gurun yang kehausan. Anaknya kehausan juga mungkin haus. Saudara, mungkin konteksnya berbeda. Mungkin Anda ada di padang gurun di mana Anda sudah kehabisan, semuanya sudah habis, tidak ada lagi. Anda hanya bisa nangis, Tuhan, aku mau kemana? Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Atau Anda tidak bisa teriak, Anda hanya nangis, nangis, saudara. Tuhan sangat dekat pada orang-orang yang remuk hati, siapapun Anda, saudara. Apapun latar belakang Anda, apapun dosa Anda, Tuhan dekat pada orang-orang yang remuk hati. Ya. Apakah Ibrahim berzina dengan Hagar, Bu? Tidak. Yesus jalan kebenaran. Yesus diutus, Yesus adalah Tuhan. Tuhan yang jadi manusia saat dia ada di dunia ini. Ya saudara, saya entah kenapa saya bisa merasakan Hagar, saudara ya. Walaupun Hagar bukanlah yang menjanjikan, tapi saya bisa merasakan sebagai sesama perempuan, saudara. Gimana diusir, gimana diabaikan, ya. Di luar konteks, kita masih punya hati nurani, saudara ya. Kemudian, eh, Hagar tidak sanggup melihat anaknya mati. Ia menangis dalam kepedihan. Tuhan, dia mungkin hanya menangis. Aku salah apa dibuang? Mungkin anakku bandel. Mungkin aku sombong. Dia mungkin punya perasaan seperti ini. Ini seruan dari ibu yang putus asa. Wah, itu padang gurun betul-betul memurnikan kita. Ini dia di sinilah titik terendah, tapi titik terdekat dengan Allah. Dia memohon belas kasihan Allah. Saya yakin dia berdoa dan air mata yang berdoa kepada Allah dengan sungguh-sungguh itu tidak pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Kemudian ayat 17, Allah mendengar suara anak laki-laki itu. Jadi saya yakin Ismail pun berdoa kehausan. Ya Allah, tolong aku. Allah Yahweh yang besar, aku haus. Allah begitu ingat akan janjinya pada Abraham. Karena dia tahu ini juga anak Abraham yang dibuang dan diusir. Karena dia adalah hamba Sarah. Saudara, lalu ayat 17 saya baca, Allah mendengar suara anak laki-laki itu. Lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar. Ia berkata, apa yang terjadi kepadamu, Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia berparing. Jadi sebenarnya yang didengar suara si Ismail. Dia minta haus Tuhan, haus Tuhan. Kayak gitu ya. Tuhan mendengar tangisan Ismail. Dan dia menguatkan Hagar. Ismail tetap anak Abraham. Nama Ismail artinya Allah mendengar. Allah mendengar itu arti nama Ismail. Dan inilah penggenapannya. Allah hadir bagi setiap orang yang terbuang dan berseru padanya, saudara, kemanapun Anda dibuang, mungkin karena dosa Anda, kesalahan Anda, atau
Anda tidak mengerti kenapa Anda dibuang, diabaikan. Saudara, saya mau katakan, Allah mendengar dari titik terendah kita akan menjadi titik balik kita. Dari air mata kita, itu justru awal misi yang besar ketika kita berserah kepada Allah. Ayat 18 saya baca. Bangunlah, angkatlah anak itu dan peganglah dia erat-erat, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Karena dia anak Abraham, Tuhan memenuhi janjinya. Kemudian Hagar diberi janji bahwa Ismail akan jadi bangsa yang besar. Sekalipun Hagar ini awalnya pembantu yang kacang lupa kulitnya, tapi Allah sudah mengampuni dia. Sekali lagi, janji Allah tidak tergantung pada posisi sosial. Memang Ismail bukan anak perjanjian, tetapi tetap dalam cakupan kasih dan rencana Allah. Ayat 19. Lalu Allah membuka mata Hagar sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kantong airnya lalu memberi anak itu minum. Allah membuka mata Hagar untuk melihat solusi yang sudah disediakannya. Saudara, mungkin Anda menangis saat ini seperti Hagar yang putus asa dalam masalah Anda, dalam padang gurun Anda. Kita akan dimurnikan di padang gurun kita. Kadang karena tangisan kita nggak bisa melihat bahwasanya sebenarnya Tuhan sudah menyediakan dari tadi solusi untuk masalah kita. Tetapi ketika Hagar berseru dan dia menangis, akhirnya Tuhan membuka matanya. Minta supaya Tuhan membuka mata kita, supaya kita bisa melihat apa solusi yang Tuhan sudah beri. Dan dia melihat ada sumur. Allah tidak hanya mendengar, tapi dia juga menyediakan. Dalam saat putus asa, Allah membuka jalan. Sumur di sini menjadi simbol pemeliharaan ilahi. Ayat 20, Allah menyertai anak itu. Ia bertambah besar dan menetap di padang gurun serta menjadi seorang pemanah. Saudara, Ismail tumbuh dan kuat meski dia hidup di luar garis perjanjian, karena anak perjanjian adalah Ishak, tapi Ismail tetap diberkati dan tetap dalam penyertaan Allah dan pemeliharaan Allah. Ayat yang ke-21, saudara. Ia tinggal di padang gurun Paran, dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Jadi Ismail ini hidupnya mandiri dan dia mulai membentuk keturunan. Jadi permulaan bangsa-bangsa lain yang juga berada dalam jangkauan rencana Allah, sekalipun bukan dari garis mesianik. Garis mesianik tetap dari Ishak, saudara ya. Maka benarlah Abraham bapa segala bangsa, karena semuanya dari dia, saudara ya. Allah setia pada janjinya. Janjinya itu Ishak. Tapi dia punya belas kasihan kepada yang tersisihkan, yaitu Ismail dan Hagar. Walaupun memang janji Allah tidak ada cangkuk pautnya, tapi Allah adil dan setia. Dia tahu perasaan tiap orang yang merasa tersisih, terabai, terbuang. Dia tetap ingat ada kasih karunia, saudara. Doa dan tangisan kita tidak pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Hagar siapa? Dia hanya hamba yang nggak tahu diri awalnya. Tapi Tuhan mendengar tangisannya. Apalagi Tuhan tahu Ismail juga anak Abraham. Saudara, apapun yang menjadi masalah Anda, doamu dan tangisanmu tidak pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Dalam kekeringan dan keputusasaan, Allah bisa membuka mata kita untuk melihat sumur anugerahnya. Rencana Allah memang tidak selalu nyaman, saudara. Tidak selalu nyaman, tapi percayalah, selalu sempurna. Jadi ini kisahnya bukan sekedar pengusiran, tetapi kisah pemilihan surgawi di balik penolakan dunia. Mungkin bukan Anda yang dijanjikan, tetapi Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Ini pemilihan surgawi ya. Saya mau ceritakan dulu latar belakang dari Abraham, ya, konflik antara Sarah dan Hagar, dampaknya terhadap Ismail, anak Hagar ini, dan juga Ishak, anak perjanjian dari Sarah. Jadi kejadian 21 ini ayat 1 sampai 7 ada perjanjian di mana anak yang dijanjikan Allah kepada Abraham dan Sarah, bukan Abraham dan Hagar, tapi Abraham dan Sarah. Dan Sarah pakai logika, inilah celah yang membuat jadi masalah, saudara. Ishak telah disapi. Kalau disapi itu usianya sekitar 2 sampai 3 tahun menurut tradisi Yahudi. Ismail, anak Hagar, pada saat Ishak berumur 2 sampai 3 tahun, anaknya sudah remaja. Usianya 16 sampai 17 tahun. Karena ia lahir 14 tahun sebelum Ishak. Kita bisa melihat sejarahnya di Kejadian 16, ya, ayat 16 dan 21 ayat 5.
Jadi ini perpisahan antara anak perjanjian yaitu Ishak dan anak perbudakan yaitu Ismail. Ismail lahir dari budak Sarah karena keinginan daging, bukan karena perjanjian. Allah itu nggak mungkin menjanjikan anak dari budak. Kenapa nggak dari Sarah? Nah, dan akhirnya dari Sarah ada. Artinya ada kesalahan dari Sarah yang nggak sabar. Yang akhirnya kesalahan ini membuat banyak masalah yang ruwet. Makanya nggak usah mencoba menolong Tuhan. Sabar aja, saudara. Biar nggak ada masalah. Jadi saya harus jelaskan konteks di zaman itu berdasarkan budaya dan juga sosial zaman itu. Banyak praktik poligami, saudara ya dan ada status budak. Pada zaman kuno sangat lazim sekali kalau seorang pria itu punya istri lebih dari satu. Termasuk bila dia mengambil budak perempuan sebagai selirnya untuk menghasilkan keturunan. Kalau istrinya yang sah mandul itu sah-sah saja. Hagar ini budaknya si Sarah, asalnya dari Mesir. Lalu diberi pada Abraham untuk menghasilkan keturunan karena Sarahnya tidak Wah, sabar. ntar, ntar lagi di sekolah ntar lagi makan buah jeruk. Mau beli jeruk. Ya, minta sama Mbak ada uangnya. Maaf ya saudara. Mama minta uang buat beli jeruk. Sudah Mama kasih sama Mbak. Ada uang sama Mbak. Hmm. Minta sama Mbak. Ada uang Mbak. Maaf ya saudara. Ya, ya. Coba uangnya tanya sama Mbak ini kalau nggak jeruknya nih. Kalau nggak nah. Nah, satu aja dulu. Ke sana. Maaf ya saudara. Ya kita ulangi lagi ya saudara. Jadi Abraham menghasilkan keturunan. Tapi ini kesalahan. Anak budak itu tidak mewarisi. Ya, kalau anak-anak selir dalam kerajaan itu nggak sah sebagai pewaris, harus dari istri sah. Itulah makanya jangan mau buat praktik-praktik kawin siri, nikah siri itu istri siri itu nggak punya hak. Itu hanya untuk pelampiasan nafsu. Makanya yang bodoh di situ adalah perempuan. Kalau mau dinikahi siri-siri dan di kekristenan nggak ada tuh nikah-nikah siri. Laki-laki perempuan, perempuan dihargai, yaitu justru pernikahan-pernikahan siri dan praktek-praktek poligami ini adalah tentang merendahkan perempuan ya saudara ya. Tapi ya ini karena budaya ya saudara ya. Kalau secara alkitabiah tidak ya. Anak tidak mewarisi. Dalam hukum adat kuno, ini termasuk budaya hukum Mesopotamia seperti kode dari Hammurabi, anak budak bisa diakui sebagai anak resmi, tetapi istri sah bisa menuntut agar budak dan anaknya diusir, terutama setelah istri sah. Jadi kalau istri sahnya udah punya anak, dia punya hak untuk mengusir anak budak dan sekalian mengusir semua budak-budaknya itu. Ini memberikan latar belakang budaya bagi permintaan Sarah agar Hagar dan Ismail diusir. Memang budayanya begitu. Jadi di sini penting tahu ahli waris. Dalam budaya patriarki Timur Tengah ya, yang kuno, keturunan pria adalah hal utama. Persaingan anak demi warisan itu sering terjadi di zaman ini. Sarah sangat protektif terhadap hak waris Ishak karena dia tahu ini anak perjanjian walaupun dia melakukan kesalahan. Saudara saya mau cerita tiap-tiap tokohnya. Abraham itu patriark bangsa Israel. Dia punya banyak konflik emosional karena harus melepaskan Ismail, anak yang lahir dari Hagar. Dia juga pernah diuji ketaatannya, sekalipun perintah Tuhan itu sangat menyakitkan. Abraham simbol dari ketaatan dan iman. Dan dia figur bapa yang peduli walaupun hati tersayat. Sarah ini adalah istri sah Abraham. Ini ibu Ishak. Memang awalnya mandul, tetapi Allah memberinya anak dalam usia tuanya. Sarah, lambang ibu dari anak perjanjian. Tapi juga menunjukkan sisi manusia yang protektif dan cemburu. Salah itu pencemburu ya, dan protektif. Dalam perjanjian baru, Galatia 4, ia dilambangkan sebagai perjanjian baru Yerusalem surgawi. Hagar ini budak perempuan Mesir, budak dari Sarah. Dia ibu dari Ismail. Dia perempuan yang terpinggirkan, tetapi Allah tetap memperhatikan Hagar. Dia merupakan simbol kasih karunia Allah kepada yang tertindas. Jadi sebenarnya Hagar ini simbol kepada yang tertindas dan terbuang ya. Mirip-mirip kayak Tamar gitu ya saudara ya. Hagar sering dilihat sebagai kisah perempuan yang terluka, tapi dipulihkan Tuhan. Memang dia bukan yang dijanjikan, tetapi Allah memperhatikan setiap duka, setiap luka, setiap orang yang diabaikan dan disisihkan.
Ismail ini anak Hagar dan Abraham. Tidak dianggap sebagai anak perjanjian, tetapi tetap menerima janji karena ia akan menjadi bangsa besar, nenek moyang orang Arab, saudara. Jadi dalam tradisi Yahudi dan Kristen, Ismail ini melambangkan usaha manusia yang tidak sejalan dengan janji Allah, tetapi tetap berada dalam cakupan belas kasihannya. Ishak ini anak perjanjian Abraham dan Sarah. Inilah pewaris janji Allah kepada Abraham. Ini menjadi benih dari bangsa Israel yang melambangkan janji Allah yang digenapi oleh anugerah, bukan usaha manusia. Jadi konflik Sarah dan Hagar ini sebenarnya melambangkan pertentangan antara usaha manusia, yaitu daging dan anugerah Allah. Makanya jangan pernah mencoba dengan memakai logikamu. Tanya Allah, tunggu, tunggu, jangan buat solusi sendiri. Tidak perlu Allah dibantu untuk janji-janjinya, tetapi direspon dengan benar. Saudara, pemeliharaan Tuhan kepada Hagar dan Ismail ini menunjukkan bahwa Allah tidak hanya setia kepada janjinya, tetapi juga penuh belas kasihan kepada setiap orang yang terpinggirkan. Karena memang sebenarnya Hagar dan Ismail termasuk orang yang terpinggirkan, terabaikan. Dan Allah punya belas kasihan yang sangat besar. Ini menjadi gambaran awal dari dua garis besar dalam sejarah keselamatan. Ishak memang anak janji. Inilah yang menjadi bangsa Israel dan lahirnya Mesias. Ismail memang anak dari perbudakan, yaitu anak dari Hagar, budaknya Sarah, dan bukan karena perjanjian, tetapi karena kedagingan, karena juga kesalahan yang kurang sabar menunggu janji Allah. Tetapi Allah tetap memelihara, sehingga inilah lahirnya bangsa-bangsa Arab, saudara. Jadi, kisah ini sangat kuat untuk pelayanan perempuan ya sebenarnya, karena ini menyoroti Hagar yang diusir, nangis, tapi dia dijumpai Allah dalam tangisnya. Dalam penderitaannya, Tuhan membuka mata setiap kita untuk melihat ada sumur anugerah bagi kita-kita yang diabaikan, disingkirkan, di ya yang mungkin tersembunyi sebenarnya ada. Dibuang tapi dituju. Ya, coba mandikan dulu ya, Mbak. Dibuang tapi dituju. Ini jejak Allah di padang gersang. Saudara yang kasih, pernahkah Anda merasa ditolak, tidak dianggap, dibuang setelah Anda berkorban begitu banyak? Kita menyelami kisah seorang perempuan asing, walaupun dia hanya budak Mesir, namanya Hagar, tapi dia dibuang oleh Sarah manusia. Namun di sini ada kisah yang menyentuh. Saat dia dibuang, dia oleh dijemput oleh Tuhan, saudara. Sebentar ya, saudara. Paul, Paul. Bentar ya. Hei, hei. Bangun, bangun. Ayo bangun. Bangun, hei, hei. Kamu ini bangun, bangun. Saudara, anak saya belum bangun. Maaf ya. Ayo bangun, bangun. Ayo, ayo. Kejar. Tuhan, oh, terima kasih untuk pagi ini. Paul sudah bangun. Mau memulai hari ini. Lindungi, jagai, bungkus dengan darah Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Amin, amin, amin. Mbak. Oh, no, baik, baik, saudara ya. Ya, memang baik. Dan apa yang kita teladani dari Hagar, saudara? Sebagai perempuan yang tetap bertahan dalam badai. Jadi nggak usah lihat dulu latar belakang dia. Lihat ketika Allah menjumpai dia dalam tangisannya. Dia tetap memang bisa dikatakan diabaikan. Nama Mbak Yana ya. Nama masih kok Mbak Yana ya. Menjadi pengkhotbah besar ini nanti. Ya, kamu nanti yang berkhotbah gantiin mama ya. Jadi pendeta besar ini nanti ya. Maaf ya saudara yang di YouTube ataupun yang di TikTok saya apa adanya aja nih. Pelayanan pertama saya adalah anak-anak nanti ya. Jadi ini itu lihat tuh. Halo, bilang halo. Tuh ya, mandi dulu ya. Oke. Nah, sama-sama Mbak. Mbak nih, Mbak. Maaf ya saudara ya. Biasalah kalau punya anak kecil saudara ya. Tapi nggak apa-apa. Jadi saudara, eh, Paul, Paul, ayo mandi, bawa. Ya. Dari sini kita belajar kisah perempuan. Kita telusuri bagaimana Tuhan, ya saudara, bagaimana Tuhan bekerja melalui air mata.
dan padang gersang. Dan apa yang dapat kita teladani dari Hagar, saudara, sebagai perempuan yang tetap bertahan dalam badai. Tadi kita udah baca, udah kita uraikan dari Kejadian 21 ayat 8 sampai 21. Di sini mari saya ajak fokus pada adegan di mana Ismail diejek oleh Ishak. Jadi sebenarnya ada konflik antara Sarah dan Hagar yang memuncak ya, saing-saingan gitu antara hamba dengan nyonyanya. Sebenarnya nyonyanya di sini benar lah, namanya juga juga hamba, cuman si Hagar ini kacang lupa kulit ya, karena dia berpikir aku kan bisa ngelahirin anak padahal itu anak daging. Nah Sarahnya juga kemarin kau sombong sekali, dari aku ternyata anak perjanjian, awas kamu. Ternyata sampai turun ke anaknya juga tahu kalau mamanya saing-saingan gitu ya saudara, ya nggak enak deh poligami. Jangan pernah poligami, itu bukan jalan keluar ya. Hingga si Hagar ini diusir ke padang gurun saudara ya, bersama anaknya. Sedih juga sih sebenarnya, Hagarnya kehabisan air. Dan dia bilang, mati aja lah, mati aja. Namun Tuhan hadir. Dia membuka mata si Hagar dan dia memberi janji baru bagi anaknya. Saudara, pertama, pesan yang mau saya bagikan dari kisah ini. Tuhan hadir dalam penolakan. Mungkin kau ditolak, mungkin kau diabaikan, mungkin kau disisihkan, mungkin kau nggak ngerti. Aku nih sudah berkorban, aku kan korban sebenarnya, aku kan juga memberi. Ya, mungkin ada taktik, strategi-strategi politik atau apapun itu. Tapi yang mau saya katakan, Tuhan hadir dalam penolakanmu, mau di gereja, mau di keluarga, mau di kantor, mau dimanapun. Saudara, Tuhan hadir dalam penolakan yang kau rasakan. Bila kita melihat, saudara, Sarah melihat Ismail mempermainkan Ishak dan dia terusik. Lalu dia minta Abraham usir Hagar, usir Ismail. Ini konflik ibu tiri dan mantan selirnya. Ini kisah perempuan yang diusir setelah memberikan warisan yang hidup ya saudara. Abraham berat hati sebenarnya karena Ismail anaknya. Tapi Tuhan mengatakan dengan tegas, turuti permintaan Sarah. Karena memang anak perjanjian yang saya janjikan samamu itu Ishak, bukan Ismail. Tapi Ismail pun tidak diabaikan karena ini pun anakmu. Aku ini punya hati nurani ya. Tuhan itu hati nurani. Jangan sampai kita kehilangan hati nurani ya. Hanya untuk politik-politik yang nggak benar ya. Walaupun mungkin ada benarnya, tapi jangan sampai kehilangan hati nurani ya. Aku akan membuat anak hambamu itu menjadi bangsa. Karena ia keturunanmu. Jadi bukan karena Sarah, karena Hagarnya, tapi karena Ismail itu anak Abraham. Tuhan, percayalah, Tuhan gak hanya bekerja dalam keluarga yang sempurna. Dia juga hadir dalam tiap keluarga yang hancur berantakan. Dia hadir dalam tiap konflik-konflik keluarga yang kita alami. Tuhan mungkin Anda merasa tersisih. Saya tahu rasanya ditolak sebagai anak perempuan karena diharapkan sebagai laki-laki. Saya tahu disingkirkan di gereja saya sendiri dulunya, saudara, dengan begitu banyak politik-politik picik, ya, saudara. Tetapi Tuhan tetap melihat dan menyertai kita. Percayalah, ada penyertaan Tuhan untuk tiap penolakan, untuk tiap hal-hal yang tidak adil dalam kehidupan kita. Saya ingat janda yang ditinggal tanpa warisan. Saya ingat kisah seorang ibu tunggal yang harus membesarkan anaknya sendirian. Ini adalah gambaran Hagar. Dia menjadi janda, dia menjadi ibu tunggal, tapi ini gambaran nyata dari perempuan yang tetap bertahan, tapi dia tetap bertahan di dalam Tuhan. Kemudian dari kisah ini, yang kedua yang ingin saya bagikan, pesan utamanya, air Tuhan tersedia di padang gersang. Kuncinya di ayat 15 sampai 19, bagaimana si hampir putus asa dan bunuh diri atau meminta mati aja dan gak tahan lihat anaknya juga haus. Dia putus asa sampai Tuhan dalam tangisannya mungkin begitu ya saudara ya, tangisannya begitu dalam. Tuhan mendengar baik tangisan Ismail maupun tangisan si Hagar. Hagar menjauh saudara karena anaknya hampir mati kehausan. Hagar menjauh agar nggak lihat anaknya mati. Disitulah Tuhan bersuruh dari surga. Dia membuka mata Hagar, dia melihat solusi, dia melihat sumur. Saudara, dalam tangisanmu saya berdoa saat ini. Tuhan membuka matamu, Tuhan membuka mata kita dalam tiap tangisan kita. Ada sumurnya, sumur anugerah dia sediakan bagi setiap orang yang berseru padanya dalam titik terendah kita, saudara. Tuhan hadir dalam titik penolakanmu. Ketidakadilan yang kau rasakan di situ Tuhan sangat dekat. Dia hadir untuk orang-orang yang terabaikan. Hagar tidak melihat sumur itu awalnya.
Tetapi setelah Tuhan membuka matanya, minta Tuhan membuka matamu untuk melihat solusi apapun masalah terpurukmu saat ini. Katakan, Roh Kudus, buka mataku. Dalam nama Yesus aku percaya ada solusi di dalam Tuhan. Saat air mata kadang bisa mengaburkan penglihatan kita. Kalau saya nangis aja saudara, saya nggak bisa lihat semua dengan jelas. Dan di situ Tuhan akan membuka mata kita. Karena air mata kita nggak sia-sia. Air mata kita akan menjadi misi yang besar. Mungkin kita butuh yang kita butuhkan bukan jawaban, tapi mata baru, saudara. Karena sebenarnya jawabannya sudah ada, sudah tersedia di depan mata kita. Air kasih karunia Tuhan selalu tersedia. Kita hanya perlu percaya dan terbuka untuk melihatnya. Kadang kita menangis di samping mujizat. Sebenarnya mujizatnya sudah ada di sebelah. Tapi karena kita lalap nangis, Tuhan, gitu ya saudara ya. Tapi Tuhan ingin membuka mata kita. Dia eh, ada iman yang membuat kita sadar Tuhan ternyata sudah di sini dari tadi. Kemudian dari kisah ini ada pesan yang ketiga, pesan janji Allah berlaku untuk tiap orang terluka. Nah, ayat 20 sampai 21. Allah menyertai anak itu sehingga ia bertambah besar, sekalipun bukan anak perjanjian. Tetapi karena Tuhan memang Tuhan yang adil. Dia selalu mengingat walaupun nggak pantas untuk diingat orang-orang yang menyebalkan. Tetapi mau Anda menyebalkan, mau Anda bukan pilihan, mau Anda, siapapun Anda yang menerima penolakan, siapapun Anda yang saat ini sedang menangis, merasa diperlakukan tidak adil, diabaikan, Tuhan dekat padamu. Bukan karena kau baik, bukan karena kau pantas, tapi karena anugerah Tuhan selalu menyertai tiap-tiap orang yang remuk hatinya. Dan Tuhan selalu punya kasih karunia buat orang-orang yang remuk hatinya dan bertahan dan berharap pada Tuhan. Saudara saya minum dulu, saudara. Mungkin kita merasa seperti figuran, saudara ya. Memang Ismail, saya ulangi, Allah menyertai anak itu sehingga dia bertambah besar. Ismail bukan anak perjanjian, tapi dia tetap anak yang dijanjikan perlindungan karena anak Abraham. Ingatlah, Tuhan tidak hanya peduli pada tokoh utama. Semua kita tokoh utama di hadapan Tuhan. Walaupun di perjanjian ini tokoh utamanya Abraham, Sarah, dan Ishak. Si Hagar hanyalah figuran, tetapi dia saat terbuang dan tertolak, Tuhan menyertai dia karena Tuhan itu adil. Mungkin kita seperti figuran dalam hidup orang lain, tetapi percayalah bagi Tuhan Anda selalu penting. Anda adalah pusat perhatiannya, pusat kasihnya. Saudara, Tuhan selalu punya rencana bagi tiap anak yang lahir, terutama dari rahim penderitaan. Dari Ismail kita belajar datang keturunan bangsa yang besar. Jadi jangan pernah meremehkan anak-anak yang dibesarkan di tengah penderitaan. Karena Tuhan dekat dengan anak-anak yang ditolak, yang dibesarkan dalam tengah penderitaan. Bahkan mereka bisa membawa perubahan. Karena begitu besarnya keadilan dan kuasa dunia. Saudara, ketika dunia melepaskanmu, percayalah, surga justru mengarahkanmu. Ketika dunia melepaskanmu, surga justru mengarahkanmu. Hagar diusir, airnya habis, anaknya nangis, tapi justru di padang gersang Allah membuka mata dan membuka jalan. Terkadang saudara pengusiran bukan akhir, penolakanmu bukan akhir, air matamu bukan akhir, kau diabaikan bukan akhir, kau ditolak dan disingkirkan itu bukan akhir. Justru itu awal kasih karunia yang kau akan rasakan. Justru itu awal dari pernyataan ilahi. Saya berdoa bagi siapapun Anda yang mendengar firman ini, yang terabaikan, yang tertolak, yang merasa begitu kecil dan tidak ada gunanya. Anda sangat berharga di hadapan Tuhan. Tuhan justru sangat dekat pada orang-orang yang remuk hati. Dari kisah Hagar ini kita bisa belajar tiga hal, saudara. Tuhan hadir di tengah penolakan. Penolakan yang kita rasakan, Tuhan justru sangat dekat pada kita di situ. Hagar dibuang, tapi dia tidak dilupakan Tuhan. Yang kedua, air ilahi, air hidup itu tersedia. Anugerah itu tersedia justru terutama di padang gersang, saudara. Di tempat yang tidak terduga, Allah menyediakan sumber kehidupan, saudara. Janji Allah berlaku. Ya, itu janji Allah berlaku untuk semuanya. Janji Allah berlaku untuk orang yang terluka.
Ismail bukan anak perjanjian, tetapi tetap anak yang dijanjikan perlindungan. Dari Hagar kita juga belajar, saudara. Belajar banyak ya. Ini sudah ini ya apa kabar ya semuanya. Para penghujat Ibrahim. Selamat pagi Bu, selamat pagi Samuel ya. Kami bukan penghujat Ibrahim. Dari Hagar kita bisa belajar. Dia tahan diperlakukan tidak adil ya. Memang karena dia budak juga ya saudara ya. Tapi secara dia perempuan ya, dia tidak memilih jalan yang dia inginkan. Tapi dia tetap berjalan di jalan yang Tuhan inginkan. Walaupun dia tidak suka. Dia simbol perempuan yang tidak menyerah. Walau situasinya tidak adil. Dia perempuan yang tidak menyerah. Dari sini kita meneladani, tetaplah melangkah. Walau dihianati dan diabaikan. Yang kedua, kita belajar dari Hagar. Dia memilih menjauh daripada menyakiti. Dia tahu banyak konflik antara dia dan Sarah, sehingga dia memilih pergi. Bukan untuk kabur, tapi untuk meredakan luka. Dia tahu batas dan dia tahu menjaga hati. Kita kaum perempuan harus tahu kapan diam, kapan bersuara. Bukan karena kita lemah, tapi karena kita bijak, saudara. Yang ketiga, dia tidak menolak tangisan. Dia nangis, dia apa adanya. Dia mau nangis, dia nangis, nangis, nangis sama Allah. Kayak gitu ya. Dan percayalah, tiap tangisan kita akan didengar oleh Tuhan. Karena dia tidak menolak air mata, tetapi dia membiarkannya, air mata. Ya mengerti bahasa tetesan air mata. Tuhan mengerti tetesan air matamu. Menjadi bahasa doamu itu. Oh, itu dupa yang paling harum. Ketika kau menangis, Tuhan paling dekat di situ. Dia tahu. Apapun persoalanmu, apapun yang diabaikan, apapun bentuknya, saudara, Tuhan mengasihimu. Dalam tiap tangisan air matamu, dia mengerti bahasa air mata. Dia mengerti bahasa orang-orang yang diabaikan, orang-orang yang ditolak. Dia mengerti itu. Perempuan yang mengizinkan air matanya menjadi bentuk komunikasi dengan surga. Itulah Hagar. Menangislah kalau kau perlu menangis, menangis di hadapan Tuhan. Yang keempat, dia memandang anaknya, yaitu Ismail sebagai amanah ilahi. Saat yang paling sulit, Hagar tetap memikirkan anaknya dan dia memperjuangkan hidup orang lain di tengah keputusasaannya sendiri, saudara. Di sini kita belajar teladan seorang perempuan, seorang ibu yang rela menderita demi masa depan generasi, saudara. Kemudian yang kelima, dia responsif terhadap suara malaikat. Hagar mendengar dan taat saat malaikat Tuhan berseru. Dia tidak mengeraskan hati dalam luka. Perempuan yang tetap bisa mendengar suara Allah, walau hatinya pahit dan remuk. Yang keenam, kita melihat bahwa dia mampu melihat apa yang awalnya tidak terlihat. Ketika dia nangis, dia nggak bisa lihat. Lalu Tuhan membuka matanya. Minta dalam tangisanmu yang paling dalam, minta Allah membuka matamu. Supaya engkau bisa melihat solusi itu, air hidup itu. Sebelum, walaupun kita awalnya tidak menyadari. Perempuan yang imannya kuat itu akan membuatnya bisa melihat jalan keluar sekalipun di tengah kesulitan yang sangat putus asa. Dan yang ketujuh kita belajar dari Hagar bagaimana menjadi pemula sejarah baru. Ismail menjadi bangsa besar karena Hagar setia dalam hal kecil. Ia mungkin dibuang dari rumah Abraham, tetapi ia diangkat dalam sejarah Tuhan, saudara. Ini teladan perempuan yang dipakai Tuhan untuk membentuk sejarah meski tidak diakui manusia, saudara. Perempuan yang dipakai Tuhan untuk membentuk sejarah meski tak diakui manusia. Manusia bisa mengusir, tapi Allah tidak pernah melepaskan. Tahanlah ketika engkau diperlakukan tidak adil. Bijaklah dalam bersikap, ada saatnya diam, ada saatnya menjauh. Tetapi yang paling penting jangan menyerang. Dan jangan menolak tangisan. Menangislah kalau itu membuatmu puas karena Allah mengerti bahasa air mata. Dan perjuangkanlah generasi, jangan hanya memikirkan dirimu sekalipun kau sangat terluka. Jangan ada lagi ibu-ibu. Kau dilukai suami, kau bunuh anakmu dan kau bunuh dirimu. Ini ibu-ibu bodoh. Lihatlah Hagar. Dia dilukai, dia diusir. Tapi Allah ada kasih karunia bagi setiap orang yang dilukai. Jangan kau bunuh anakmu. Kalau suamimu yang salah membuatmu tertekan batin, serahkan itu kepada Tuhan, saudara. Perjuangkan generasi anakmu, perjuangkan anakmu. Jangan mikirin dirimu aja.
Itu ibu-ibu yang bodoh yang mikirnya cuma bunuh diri, bunuh diri. Bodoh kau. Di dalam Tuhan ada jalan keluar. Berhenti. Nangis kau di hadapan Tuhan. Nangis, jangan kau bunuh anakmu. Jangan kau bunuh, jangan ada lagi ibu-ibu bodoh. Walaupun kau punya masalah sama suamimu, jangan pernah kau bunuh anakmu. Tetapi perjuangkan, nangis kau di hadapan Tuhan. Tuhan akan menolong setiap orang yang terluka, yang sangat dalam. Mau Anda terluka, ditolak suami, dihianati suami, jangan pernah kau lukai anakmu. Jadilah wanita yang tangguh. Dengarlah suara Tuhan, ada Tuhan berbicara. Ketika hatimu hancur, sehancur-hancurnya, di titik terendah, justru disitulah Tuhan terasa begitu dekat, saudara. Ya, saudara. Kemudian, lihat jalan Tuhan, ya. Perjuangkan, dengar suara Tuhan saat hancur. Lihat jalan Tuhan yang tak terbatas dan percaya dirilah dalam rencana Tuhan, saudara. Saudara yang terkasih, kita mungkin merasa dibuang seperti Hagar, tapi Tuhan berkata, engkau bukan dibuang, engkau sedang diarahkan. Mari datang kepada Tuhan, saudara. Biarkan air mata kita menjadi awal dari air hidup. Biarkan padang gurun kita menjadi tempat sumur kasih karunia ditemukan. Dibuang, tapi dituju jejak Allah di padang gersang, saudara. Saudara, saya mau tutup khotbah kita saat ini. Di padang gersang, langkah terhenti. Air habis, harapan mati. Tapi Tuhan membuka mata hati. Sumur kasihnya nyata di sini. Terkadang yang kita butuhkan bukan jalan baru, melainkan mata yang baru. Meski ditolak dan dihindari, hidup terasa tanpa arti. Tapi di mata Tuhan yang abadi, yang ilahi, kita tetap berarti, kita dikasihi dan diberkati. Engkau mungkin dibuang oleh dunia, tetapi percayalah, kau dituju oleh anugerahnya. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Air mata kami kau mengerti sebagai bahasa doa kami. Kau mengerti bahasa air mata doa kami. Dan tidak ada yang pernah sia-sia. Siapapun yang terbuang, siapapun yang terlukai, Tuhan sudah menjangkau, Tuhan sudah menjamah. Tuhan sudah menebus. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan. Tolong setiap anak-anakmu, siapapun kau yang terluka, percaya, menangis di hadapan Tuhan. Engkau para istri yang terluka oleh suami. Dan pernah kau sakiti suami anak-anakmu, tetapi berserah pada Tuhan. Tuhan sangat dekat pada orang yang remuk hati, hancur hati. Ada anugerah Tuhan, ada kasih karunia-Nya bagi kita yang tersisihkan, terabaikan. Terima kasih Tuhan, pulihkan setiap hati saat ini yang terluka. Kau sudah sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Baik kita berdoa-doa yang diajarkan Tuhan Yesus, doa Bapa kami yang di surga. Dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan, saudaraku, angkat tanganmu. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita. Tuhan menyinari kita dengan wajahnya dan kasih karunia-Nya. Diberkatilah keluarga kita, anak cucu kita. Diberkatilah pendidikan kita dan anak cucu kita. Diberkatilah segenap usaha, bisnis, saham, apapun yang kita lakukan. Dibuat Tuhan berhasil bagi kemuliaan namanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Oh. Bapa di dalam surga. Ku berterima kasih. Amin. 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 Shalom, selamat pagi. Tuhan memberkati. Hai.